Bab 139. Rahel mengulurkan tangan, menahan tangan Ravindra, mengeluarkan air mata. Ravindra, maaf, pada saat itu aku masih kecil, tidak mengerti seberapa baiknya dirimu. Maka dari itu aku baru. Setelah selesai mengatakan, Rahel tiba-tiba melepaskan tangannya, lalu tubuhnya terjatuh ke tanah. Ravindra tanpa sadar menarik Rahel ke dalam pelukannya. Isabel melihat tiba-tiba mengingat jika handphonenya masih di tangan asistennya, berbicara kepada Raisa. Aku lupa mengambil handphoneku. Pergi ikut denganku mencari asistenku. Begitu Isabel membalikkan tubuhnya, melihat Ravindra yang sedang memeluk Rahel. Langkah kaki Isabel terhenti. Pandangan matanya melihat ke arah mereka berdua. Hatinya tiba-tiba merasa begitu sakit. Isabel sepertinya tidak mengetahui jika wajahnya sekarang begitu tidak enak dilihat. Raisa juga melihat hal ini, memutarkan badan melihat ke arah Isabel. Wajah Isabel sudah begitu pucat, merasa sakit, berkata, "Isabel, kamu tidak apa-apa." Badan Isabel bergetar, tangannya memegang tangan Raisa, bergetar berkata, "Aku tidak apa-apa." Raisa merasakan tangan Isabel yang terus bergetar. "Gadis bodoh, kamu ini sudah menyukainya bukan?" Masih bersikeras berkata, "Tidak, untuk apa?" Ravindra, sebenarnya apakah kamu mengetahui apa yang sedang kamu lakukan?" "Sudahlah, aku tidak tahu asistenku pergi kemana. Kita tidak usah lagi mencarinya. Terlebih juga tidak akan ada orang yang menelponku." Isabel memutarkan badannya, berkata kepada Raisa, "Lihatlah aku, tidak ada yang aku kenal di sini. Hanya bisa menarikmu menemaniku. Aku bahkan lupa jika kamu datang dengan Stephen. Kamu pergilah mengurusi masalahmu. Tiba-tiba aku merasa sedikit lelah, ingin beristirahat tenang." Raisa juga tidak tahu bagaimana cara menenangkannya, hanya bisa menganggukkan kepala berkata, "Baik, maka aku akan menemanimu mencari ruang istirahat." Raisa membawa Isabel pergi ke ruang beristirahat. Sepanjang jalan begitu banyak orang yang menyapa Isabel. Isabel sama sekali tidak mendengarnya. Hatinya begitu berantakan. Dia ingin berdiam diri. Raisa membawa Isabel masuk ke ruang istirahat. Setelah meyakinkan jika Isabel tidak ingin dia temani, barulah pergi meninggalkan. Pada saat itu, dua orang yang sedang berpelukan sudah saling menjauh. "Maaf, semua salahku," Rahel berkata. "Ravindra, aku tidak akan menyusahkanmu. Meskipun kita tidak bisa bersama lagi, kita masih bisa menjadi teman, bukan?" Ravindra memaksa menganggukkan kepalanya. Rahel menghembuskan nafas lega. "Baik, aku juga tidak boleh terlalu serakah. Aku sudah menerima cinta pertamamu, mana bisa begitu serakah juga ingin menjadi pendamping seumur hidupmu, bukan? Hari ini bisa bertemu denganmu, aku sungguh bahagia." "Ravindra,
Melihat pada kita yang bertumbuh dewasa bersama, apakah bisa tidak mendorongku? Bisakah aku sebagai temanmu menemanimu di sisimu, membiarkan aku dalam diam melihat kebahagiaanmu? Bolehkah? Aku hanya meminta hal ini, tetapi karena kamu adalah satu-satunya lelaki yang aku cintai, aku tidak akan meminta hal lainnya. Melihat air mata Rahel, Ravindra tidak bisa menolaknya lagi. Pandangan memohon Rahel meluluhkan hati Ravindra. Ravindra menganggukkan kepalanya berkata, "Maka kita kembali menjadi teman." Mendengar jawaban Ravindra, Rahel tersenyum. Rahel sangatlah cantik. Kecantikannya terkenal di antara kumpulannya. Pada saat Rahel berumur 16 tahun, dia memilih Ravindra yang berumur 20 tahun. Pada saat itu, begitu banyak orang yang menatap iri Ravindra, bisa mendapatkan wanita yang begitu cantik. Kedua orang tersebut memberikan cinta pertamanya kepada pasangan. 2 tahun selanjutnya, Rahel tiba-tiba pergi meninggalkan, dan Ravindra sudah menggila mencarinya di seluruh dunia. Tetapi pada saat itu kekuasaan Ravindra memiliki batas. Sama sekali tidak bisa menemukan Rahel. Pada saat itu emosi Ravindra menjadi begitu rendah, dan pada saat ibu Ravindra menyadari mengirimkan Ravindra ke Eropa untuk mempelajari bisnis perusahaannya, perlahan-lahan Ravindra berubah menjadi kuat karena dia begitu sibuk dalam perusahaan. Akhirnya dia benar-benar menyerah kepada Rahel. Tetapi cinta pertama pada saat itu sama seperti benih, tertanam di lubuk hati Ravindra, dan tidak ada orang lagi yang bisa menggantikan dia. Isabel duduk di atas sofa, kembali mengingat dirinya dan Ravindra sedari awal hingga akhir. Isabel tiba-tiba menyadari jika dirinya begitu mengingat hal-hal kecil pada saat bersama dengan Ravindra. Semua hal itu semakin jelas, dan dia semakin bisa meyakinkan dirinya jika Ravindra tidak pernah berjanji apapun kepada dirinya. Benar, dia sama sekali tidak pernah berkata jika dia menyukai dia dan ingin bersama dengan dia seumur hidup. Benar, dia sama sekali tidak pernah mengatakan hal. Orang yang saling mencintai, bukankah seharusnya saling mengasihi? Orang yang saling mencintai, bukankah harus memberitahu hal dirinya kepada pasangan, termasuk pada saat dia kecil dan hal dia masa lalu? Dan mereka tidak ada. Hubungan antara dia dan Ravindra hanya sebatas bermain permainan. Dia baik kepada dirinya untuk memperlihatkannya kepada orang lain. Dia begitu memperlihatkannya hanya karena di dalam perutnya terdapat penerus keluarga kita darah. Kenyataan yang begitu pahit. Hari ini melihat semua kejadian, dia mengetahui jika ternyata Ravindra yang begitu dingin bisa memiliki wujud yang begitu lembut. Bukankah dirinya
harus berterima kasih kepada Tuhan. Pada saat dia tertipu oleh kebaikan dan perhatiannya, dia segera diberitahu hal sebenarnya. Isabel membuat senyuman pahit, hatinya terasa begitu sakit, tanpa terasa mengalirkan air mata. Dirinya sudah mengetahui secara jelas, tetapi mengapa hatinya masih merasa begitu sakit? Bukankah sudah mengerti semuanya? Sebenarnya, apa yang masih diharapkan? Isabel, jangan terlalu serakah. Dia sama sekali tidak pernah berjanji kepadamu. Dia sama sekali tidak mencintai. Terhadap orang yang tidak dia cintai, bagaimana bisa mengucapkan janji? Mengapa dirinya masih berharap kepada janji? Di antara mereka hanya ada kontrak. Bagaimana bisa ada janji? Ternyata dia sekali lagi mengharapkan. Isabel, sadarlah. Kamu cukup berdiri di posisimu sebenarnya. Dalam diam melihat, tidak perlu mengharapkan barang yang bukan milikmu. Harapan semakin besar, maka kekecewaan akan semakin besar. Jika karena kamu tidak mengharapkan kelembutannya, hari ini bagaimana bisa kamu begitu kecewa? Apakah kamu hari ini sudah mengerti? Dia bukannya tidak lembut dan tidak bisa berjanji, melainkan janji dan lembut bukanlah milikmu. Pada saat emosi Isabel tidak stabil, Raisa akhirnya tidak bisa menahan mencari Stephen. Berkata, "Kakak, mengapa bisa seperti ini?" Stephen menjawab, "Hal apa? Untuk apa kamu berpura-pura bodoh mengenai masalah antara Ravindra dan wanita tersebut? Jangan beritahu kepadaku jika kamu tidak mengetahui apapun." Raisa demi Isabel merasa begitu marah, tetapi Stephen sama sekali tidak memperdulikannya. Masalah Rahel dan Ravindra tidak ada. Mereka pada dasarnya adalah sepasang kekasih. Sekarang kembali berbaikan. Tidaklah diherankan. Stephen berbicara santai. "Apa yang kamu katakan?" Raisa begitu terkejut. "Katakan dengan jelas, mereka sepasang kekasih. Maka siapa Isabel?" Stephen mengerutkan alisnya. "Raisa, urusan mereka kamu tidak usah mengurusinya. Isabel bagaimana caranya menikah dengan Ravindra, kamu juga seharusnya mengetahuinya. Baiklah, karena Ravindra merupakan sepasang kekasih dengan wanita itu, maka mengapa bisa muncul Jennifer?" Raisa mengejar bertanya, "Sebenarnya bagaimana bisa seperti ini? Aku juga tidak jelas." Stephen menggelengkan kepalanya. "Pada saat itu, kami masih kecil. Rahel, aku, dan Ravindra tumbuh bersama. Sadari kecil, aku sudah tahu jika Ravindra menyukai Rahel. Maka dari itu, pada saat Rahel berumur 16 tahun dan Ravindra berumur 20 tahun, mereka akhirnya bersama. Tetapi 2 tahun selanjutnya, tiba-tiba terjadi sesuatu. Rahel pergi. Ravindra sudah menggila mencarinya di seluruh dunia.
Selanjutnya, Rahel selalu menghindari Ravindra dan Ravindra juga menyerah mencarinya. 6 tahun selanjutnya sepertinya masih banyak hal yang tidak bisa dilepaskan, bukan? Raisa termenung. Maka bagaimana dengan Isabel? Mereka pada awalnya juga menikah bohongan. Aku juga berpikir seharusnya Rahel tidak akan mempermasalahkan anak ini, bukan? Karena Rahel sangat mencintai Ravindra. Stephen berkata, ditambah lagi, Raisa, kamu sebagai asistenku, berlarian tidak tahu kemana, apakah baik? Raisa menatapnya. Kamu tahu, jika aku adalah asistenmu, kapan kamu akan mengizinkanku membawa lelaki pendampingku menghadiri acara dan bukan muncul sebagai wanita pendampingmu? Stephen tersenyum lembut. Orang sudah banyak, makanan juga banyak. Raisa berkata, mencari alasan. Isabel duduk termenung di sofa, tidak tahu sudah berlalu berapa lama. Hatinya begitu sakit. Ravindra, terima kasih kamu memberitahu kepadaku melalui pergerakanmu, membuatku mengetahui dengan jelas posisiku. Aku akan melihat jelas posisiku, tidak akan menyusahkanmu. Menghela nafas, bersiap meninggalkan Isabel. Tidak menunggu Isabel berdiri, terdengar sebuah suara yang begitu familiar. Kamu juga datang. Isabel menaikkan kepalanya, tiba-tiba terdiam. Vincent, kamu bagaimana bisa di sini? Kamu juga menerima undangan? Vincent tersenyum. Ini adalah Kotaka, merupakan rumah keluargamu. Aku tentu saja ada di sini. Bab 140. Isabel dengan cepat menghapus air matanya, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Memaksakan senyumannya berkata, benarkah? Aku tidak tahu. Iya, Kotaka adalah bagian dari Kotaye. Kakekku adalah komandan tentara di Kotaye. Vincent memberikan penjelasan. Isabel terdiam. Pernikahan Noel tentu saja akan mengundang keluargamu. Vincent tidak datang malah akan menjadi begitu aneh. Rumahku di kota X, tidak begitu jauh dari Kotaka. Vincent kembali memberi penjelasan. Tetapi pusat bisnis kami di Kotaka. Isabel menganggukkan kepala. Dia sama sekali tidak mengikuti persoalan Vincent. Kamu kenapa? Mengapa wajahmu begitu buruk? Apakah kamu datang tidak membawa dokter? Apakah mau aku memanggil dokter datang? Di sini ada hal apa? Katakanlah kepadaku. Hanya dengan aku bisa membantu, maka itu bukanlah masalah. Vincent khawatir berkata. Isabel menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Aku sekarang tidak boleh sembarangan memakan obat. Aku bisa mengatasinya. Isabel mencari alasan untuk dirinya menghindari permasalahan ini. Mendengar jika pernikahan Tuan Noel mengundang tidak sedikit pendamping pengantin pria, apakah kamu juga salah satunya? Iya. Vincent tersenyum. Kamu seharusnya bukan pendamping pengantin wanita, bukan? Isabel melihat ke arah perutnya berkata, aku tidak pernah mendengar
jika ada orang hamil yang menjadi pengapit pengantin wanita. Aku bisa dikatakan sebagai tamu spesial. Vincent tersenyum ringan. Benar, mengapa kamu sendirian di sini? Di mana orang lainnya? Vincent bahkan tidak melihat adanya asisten Isabel. Pada saatnya merasa sedikit tidak puas kepada Ravindra. Aku baru saja tertinggal. Isabel tidak ingin memberitahu lebih banyak hal kepada Vincent, hanya bisa berbohong. Tidak peduli bagaimanapun, urusan antara dia dan Ravindra merupakan permasalahan pribadi. Karena ini merupakan permasalahan pribadi, maka dia tidak ingin begitu banyak orang yang mengetahuinya. Pandangan mata Vincent menunjukkan sedikit kekecewaan. Isabel memberi jarak kepadanya. Dia bukanlah tidak merasakannya. Vincent seketika merasa begitu. Di kota Y, Vincent merupakan lelaki terkenal. Tidak sedikit wanita yang mengejarnya, tetapi Isabel bukanlah wanita lainnya. Dia tidak akan mendekati Vincent terlebih dahulu. Lebih lagi, dia akan menjaga jarak dengan Vincent. Vincent bahkan selalu ingin bercermin, ingin melihat apakah dia begitu jelek, hingga membuat Isabel menjauh. Tetapi Vincent merupakan lelaki yang diakui ketampanannya di seluruh negara. Mengapa di mata Isabel dia berubah menjadi begitu jelek? Karena Isabel tidak ingin berbicara, maka Vincent juga tidak ingin bertanya lagi. Dear Vincent, mengapa Anda di sini? Saudara yang lain sedang menunggumu. Pada saat ingin terdapat satu orang yang datang tergesa-gesa dari luar, dengan cepat melihat Isabel, lalu memanggil, "Nona Sasha, mengapa kamu ada di sini? Bukankah kamu sudah?" Isabel menaikkan kepala, hanya melihat orang asing. Wajahnya begitu terkejut melihat dirinya. Isabel menggelengkan kepala berkata, "Kamu salah mengenali orang. Aku bernama Isabel." Setelah Isabel selesai mengatakan, berkata kepada Vincent, "Kamu pergilah. Aku akan pergi mencari asistenku." Setelah selesai berbicara, Isabel berdiri, menganggukkan kepala kepada lelaki asing itu, memutarkan badan, pergi meninggalkan. Begitu Isabel pergi, Vincent baru saja ingin mengejarnya, tetapi ditahan oleh lelaki tersebut. Dear Vincent, apakah aku masih belum terbangun? Anda cepat pukul aku. Melihat apakah aku sedang bermimpi? Astaga, aku melihat Dewi. Nona Sasha, bukankah dia? Vincent menjawab malas. Apa yang kamu katakan? Dia bernama Isabel. Cepat beritahu kepada rombongan di sana, jangan sampai mereka memikirkan yang tidak. Lelaki ini masih seperti bermimpi. Dia bukan Sasha. Mengapa begitu mirip? Isabel berhasil menghindari sekumpulan orang dan baru menyadari jika dirinya sama sekali tidak mengenali tempat ini. Dia tidak mengetahui dia harus pergi kemana. Pada saat Isabel merasa ragu, terdapat seorang pembantu yang berjalan mendekat.
berkata kepada Isabel, "Nyonya Gitadara, Tuan mempersilakan Anda untuk datang ke meja makan." "Noel? Ah, baik." Isabel menganggukkan kepalanya. Dia sekarang sama sekali tidak mengerti cara pergi ke sana. Bahkan dia tidak mengerti bagaimana caranya untuk pergi ke tempat peristirahatannya. Isabel hanya bisa mengikuti pembantu tersebut berjalan hingga ke ruang makan. Begitu masuk ke dalam ruangan, melihat Ravindra yang duduk bersebelahan dengan Rahel, hatinya tiba-tiba menjadi begitu sakit. "Isabel, bukankah tadi kamu sudah melihat dengan jelas? Lihat dengan jelas posisimu, lakukan hal yang harus kamu lakukan." Isabel menghembuskan nafas dalam, perlahan-lahan berjalan masuk. Isabel tidak duduk di sebelah Ravindra, melainkan duduk di hadapannya. "Maaf, aku datang terlambat. Jalan di sini sungguh rumit. Begitu aku berjalan sudah tersesat." Isabel langsung meminta maaf. "Ini merupakan salahku. Aku lupa memberimu satu pembantu." Wanita di samping Noel berkata. Benar-benar Isabel melihat umur wanita tersebut sepertinya 25 tahun dan begitu dekat dengan Noel. Isabel terdiam. Bukankah satu hari sebelum pernikahan, pengantin wanita dan pria tidak boleh bertemu? Tetapi pernikahan Noel bahkan tidak memanggil ayahnya, maka dia tidak akan ada pantangan apapun lagi. Isabel tersenyum sopan. "Tidak apa-apa, akulah yang tidak mengetahui jalan." Tatapan mata Maria melihat rumit Isabel, kembali melihat Rahel yang berada di sisi Ravindra. Pada saat belum melihat Isabel, Maria masih membela Rahel. Dia merasa jika Rahel dan Ravindra masih memiliki perasaan, tetapi di antara mereka muncul Isabel. Sekarang melihat Isabel, Maria merasa jika Isabel bukankah orang yang suka membuat keributan. Isabel sama sekali tidak melihat Ravindra, semuanya hanya melihat ke arah Maria dan Noel. Pada saat ini, Stephen dan Raisa datang. Raisa melihat ke arah tempat duduk dan memutuskan untuk duduk di sebelah Isabel. "Mengapa ini?" Noel melihat ke arah Stephen, lalu melihat ke arah Raisa. "Kalian pergi kemana?" Raisa berkata, "Noel, aku ingin mendiskusi satu hal denganmu. Kamarku apakah bisa tidak bersama dengan kakak tertua?" "Mengapa?" Noel meminta penjelasan. Raisa kembali berkata, "Aku masih perawan. Apakah kamu tidak mengetahui? Hanya dengan ada kakak tertua, maka aku tidak akan bisa berbunga. Aku bahkan sudah 25 tahun. Kalian satu persatu sudah menikah. Tidak mungkin membiarkanku terus menjomblo, bukan?" Stephen berkata, "Semua orang yang memandangmu tidaklah normal. Apakah kamu sangat ingin menerima itu?" "Mohon kakak, aku sejak kapan pernah dirugikan orang? Aku adalah wakilmu. Siapa yang berani?" Raisa berkata, "Sekarang begini saja. Aku akan tidur bersama Isabel. Apakah boleh? Terlebih lagi, aku juga menyadari begitu Ravindra datang ke sini, dia juga tidak memiliki hati memperdulikan Isabel. Biarkan aku yang menjaga Isabel, bisakah?" Ravindra menggenggam erat gelas di tangannya. Ravindra dengan cepat memandang Isabel.
Wajah Isabel seperti tidak terlalu bagus. Isabel membuka mulutnya berkata, "Benar, selain Raisa, aku tidak mengenal satupun. Aku tidak mempersalahkannya. Tidak tahu apakah Tuan Stephen mempermasalahkannya atau tidak." Tatapan mata Ravindra melebar. Apa maksudnya dia? Dia dan Raisa satu kamar. Maka aku tidur di mana? Rahel yang duduk di sampingnya merasa begitu bahagia. Hanya dengan hubungan suami istri mereka tidak baik, maka dia akan memiliki kesempatan. Nona Isabel benar-benar bisa bercanda. Aku mana bisa mengatur wakilku. Stephen tersenyum. Nona Isabel ingin sekamar bersama siapapun tidaklah masalah. Raisa memeluk lengan Isabel. Isabel, maka sudah ditentukan. Kita satu kamar. Hahaha, Presti Raisa sangat bisa bercanda. Suara Vincent tiba-tiba terdengar. Nona Isabel dan Tuan Ravindra adalah suami istri. Kita mana bisa memisahkan mereka. Ravindra meskipun selalu tidak menyukai Vincent, tetapi perkataan Vincent hari ini masihlah terhitung baik untuknya. Ravindra masih belum membuka suara. Rahel yang di sampingnya berkata, "Benar, mengapa aku bisa lupa jika Ravindra sudah menikah? Akulah yang tidak baik. Aku baru saja masih berkata, kali ini bertemu tidaklah mudah. Ingin membawa Ravindra, Stephen, dan Noel bersama-sama melewati hari terakhir tidak memiliki pasangan bersama-sama. Nona Isabel, aku minta maaf. Aku melupakan masalah pernikahan Ravindra dan menyebabkan kesalahpahaman. Benar-benar minta maaf." Mendengar perkataan Rahel ini, pandangan mata Ravindra kembali menggelap. Isabel melihat hal ini. Ravindra seperti menerima perkataan ini begitu saja. Permintaan maaf Rahel, jika dirinya tidak membalasnya, maka dirinya akan menjadi orang jahat, bukan? Maaf, aku tidak ingin menjadi orang baik, tetapi juga tidak ingin menjadi orang jahat. Aku hanya ingin melindungi diriku sendiri, melakukan hal yang aku suka. Nona Rahel benar-benar bisa bercanda. Bagaimana bisa aku memperdulikannya? Aku sekarang sedang hamil. Tubuhku begitu berat, tidak bisa menemani Ravindra minum bir mengobrol. Aku seharusnya berterima kasih kepada Anda, bisa menemani dia. Isabel tersenyum, tetapi di balik itu menggenggam erat tangannya hingga kukunya menusuk ke dalam tangannya. Dan dia bahkan tidak tahu menggunakan seberapa banyak tenaga baru bisa membuat dirinya tersenyum lebih alami. Raisa dan Vincent pada saat yang sama menatap ke arah Isabel, memaksakan senyuman. Kedua orang tersebut memikirkan satu kata itu. Ravindra meredupkan matanya, terdapat api amarah di bawah matanya. Bab 141. Apa maksudnya? Dia juga begitu tidak sabar ingin mendorongnya ke pelukan wanita lain. Sebenarnya kapan dia akan mengerti perasaannya? Beberapa hari yang lalu, dia mendorongnya ke sisi Jennifer. Sekarang dia mendorongnya lagi ke sisi Rahel. Isabel, sebenarnya hatimu terbuat dari apa? Mengapa kamu bisa mengucapkan kalimat seperti itu dengan begitu tenang? Apa artinya aku di hatimu? Barang yang setiap saat bisa didorong ke orang lain kah? Mulut Ravindra
terangkat sedikit, kemudian meletakkan tangannya di atas bahu Rahel dengan semangat berkata, "Betul, malam terakhir Noel sebelum menikah, kita sebagai teman baiknya bagaimana mungkin tidak hadir. Badan istriku tidak boleh terlalu kelelahan. Direkturmu, kalau begitu, mohon bantuanmu untuk menjaganya. Stephen hari ini kalau tidak mabuk tidak pulang." Rahel tidak kepikiran bahwa Ravindra akan bersikap intim dengannya di depan semua orang. Seketika pandangan matanya juga mengeluarkan seberkas cahaya terkejut. Ekspresi wajahnya juga melembut. "Baik, malam ini tidak mabuk tidak pulang," Rahel berkata duluan. "Raffi, aku sengaja membawa alkohol favoritmu dari luar negeri. Sampai saat itu, kalau kamu tidak minum begitu banyak, aku akan tidak senang." Setelah Isabel melihat komunikasi antara mereka, hatinya juga dengan keras terjatuh sedalam-dalamnya. Setelah Vincent melihat adegan yang sedang terjadi di depannya, matanya juga mengeluarkan seberkas cahaya dan tidak mengatakan apapun. Sebagai tamu salah satunya, Vincent dan Noel juga tidak mempunyai hubungan yang begitu dekat, atau boleh dibilang malam terakhir Noel sebelum menikah sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Setelah Raisa melihat nada bicara Rahel, dia juga sangat mengasihani Isabel. Kemudian Raisa langsung berbalik dan berkata kepada, "Oh iya, Direktur Vincent, dengar-dengar kamu adalah orang lokal. Isabel dan aku adalah peminat makanan. Apakah ada restoran yang enak yang bisa kamu perkenalkan pada kita?" Isabel dengan penuh terima kasih melihat Raisa. Walaupun dirinya dan Raisa tidak kenal lama, tetapi akan ada satu orang yang seperti sudah kenal lama, walaupun hanya kenal sejenak. Mungkin dirinya dan Raisa adalah orang yang seperti itu. Sejenak Vincent pun tertawa. "Baik, di sini memang sangat banyak makanan yang enak. Kalau kalian tidak keberatan, malam ini aku yang traktir, bagaimana?" Sumpit yang berada di genggaman Ravindra juga patah menjadi dua. Noel segera menenangkan suasana ini dan berkata, "Kepala pengurus, bagaimana ini? Mengapa peralatan makanan tidak diperiksa dengan baik dulu? Mengapa bisa ada produk cacat seperti ini?" Pengurus segera meminta maaf. "Tuan Ravindra, sangat maaf. Ini merupakan kecerobohan kita. Aku segera mengganti peralatan yang baru untukmu." Ravindra tidak berkata apapun. Dia segera membuang sumpit yang patah ke meja dan tidak mengangkat kepala untuk melihat Isabel lagi. Isabel juga tidak mengeluarkan suara. Dia meminum perlahan teh yang berada di gelasnya. Maria duduk di sana, tidak mengeluarkan suara apapun. Dia melihat Isabel, kemudian melihat Rahel, kemudian terus terlarut dalam adegan ini. Stephen mempunyai ekspresi tidak peduli. Dia dengan tenang terus meminum teh yang berada di gelasnya. Raisa sangat senang dengan pembalasannya. "Membuat kamu emosi parah." Makan siang dengan perlahan-lahan dihidangkan ke atas meja. Isabel dengan serius memakan makanannya, sama sekali tidak mengeluarkan suara dan tidak mendengarkan apapun.
Tidak peduli suara apa yang sedang berbunyi di depannya, dia tetap tidak mempedulikannya. Makan siang ini benar-benar sangat menyeramkan. Kecuali Rahel dan Stephen. Semua orang juga tidak memakan banyak. Setelah Isabel selesai makan, dia mengambil tisu untuk mengelap sudut mulutnya, mengangkat kepala untuk melihat ke arah Noel dan Maria dan berkata, "Aku sudah selesai makan. Terima kasih untuk makan siang ini." "Aku juga sudah selesai." Raisa meletakkan sumpitnya, kemudian menekan sudut mulutnya dan berkata, "Isabel, aku antar kamu ke kamar untuk beristirahat. Sekarang kamu tidak boleh terlalu kecapean." Isabel menganggukkan kepalanya. Raisa berkata kepada Noel dan Maria, "Kalau begitu kita pamit duluan." Noel dan Maria juga menganggukkan kepala. Kemudian Raisa mempapah Isabel untuk berjalan keluar. Setelah kepergian dua orang ini, Vincent juga menekan sudut mulutnya dan berkata, "Aku juga sudah selesai. Aku juga tidak mengganggu pesta kalian lagi. Noel, aku pamit duluan. Semuanya pamit duluan ya." Vincent dengan anggun tersenyum, kemudian dengan tenang berjalan keluar. Setelah kepergian Vincent, Ravindra juga tidak bisa makan lagi. Dia membuang sumpit yang berada di tangannya, tidak berkata satu kata pun, berbalik badan berjalan pergi. Ekspresi wajah Rahel juga berubah pucat dan hijau. Dia melihat bayangan punggung Ravindra. Air matanya juga sudah membasahi kedua matanya. Apakah aku sudah mengatakan sesuatu yang salah? Jadi dia bisa semarah ini. Aku bukan sengaja. Aku benar-benar bukan sengaja. Melihat Rahel meneteskan air mata, Stephen segera berkata, "Sudahlah, Rahel. Ravindra bukan marah padamu. Kamu jangan berpikir yang bukan-bukan." Maria juga ikut berkata ringan, "Iya, Tuan Ravindra juga tidak menghabiskan semalaman denganmu. Dia tidak sepatutnya marah." Noel memandang Maria sekali dengan pandangan memperingatinya. Maria juga segera menutup mulutnya. Aku Rahel dengan kasihan berdiri. "Maaf, aku benar-benar..." Setelah mengatakan ucapan ini, Rahel berbalik badan berlari keluar. Stephen menghela nafas sekali dan berkata, "Aku pergi melihat Rahel." Kemudian Stephen juga berjalan pergi. Meja yang begitu besar, sekarang hanya sisa Noel dan Maria berdua. Maria dengan tidak berdaya melihat semua adegan ini terjadi di hadapannya. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Pandangan Noel berubah menjadi dingin dan berkata padanya, "Maria, tadi pagi aku sudah mengatakan apa padamu. Masalah Ravindra, lebih baik kamu jangan banyak omong. Kamu berdiri di sisi Rahel, aku boleh mengerti. Tetapi, apakah kamu tidak merasa kamu sangat tidak adil kepada Isabel? Tidak peduli bagaimanapun, Isabel adalah cucu menantu yang diakui oleh keluarga kita darah. Dan dia masih mengandung anak Ravindra." Maria dengan perlahan-lahan menjawab, "Aku juga tidak melakukan apapun. Aku hanya merasa awalnya Ravindra dan Rahel mempunyai perasaan, dan Isabel adalah orang ketiga.
Apakah tidak seharusnya dia mengundurkan diri dari hubungan mereka dan memberi selamat pada Ravindra dan Rahel? Bagaimanapun, mereka pernah saling mencintai satu sama lain. Pandangan Noel menjadi semakin dingin. Kamu begitu, apakah kamu akan memberi selamat kepadaku dan mantan pacarku? Maria segera terdiam. Orang memang seperti itu, berdiri di posisi yang berbeda, sudut pandangnya juga akan berbeda. Berdiri di posisi Maria, dia pasti akan memikirkan kepentingan Rahel. Raisa juga segera memindah kopernya dan datang ke kamar Isabel untuk tinggal bersama Isabel. Karena perut Isabel yang semakin membesar, jadi dia tidak bisa berdiri dan duduk untuk waktu yang lama. Raisa langsung terbaring di kasur dan berguling. Noel benar-benar sangat bisa menikmati hidup. Semua sinar yang berasal dari sini juga sudah bisa membutakan mataku. Isabel hanya tertawa dan tidak menjawabnya. Raisa juga terhenti, kemudian berkata pada Isabel, "Aku tadi sudah mencari tahu tentang masalah Ravindra dan Rahel dari ketuaku. Kamu mau dengar tidak?" Isabel hanya menggelengkan kepalanya. Dia tahu atau tidak apakah ada artinya. Sampai pada akhirnya, dia juga hanyalah orang luar. Tidak peduli apa hubungan antara Ravindra dan Rahel, mereka tetap merupakan orang terdekat. Pesta malam terakhir Noel, dia tidak mempunyai hak ikut. Raisa dengan penuh emosi melihat Isabel, dada kapci dengan cepat berdiri. "Tidak bisa kalau kamu tidak membiarkanku mengatakannya keluar, aku akan mati terpendam. Lebih baik aku memberitahumu saja." Isabel mengangkat kepala melihat Raisa dan hanya tersenyum. "Isabel, kamu tahu tidak, Rahel dan Ravindra, mereka adalah cinta pertama satu sama lain. 8 tahun yang lalu mereka pernah bersama, dan 6 tahun yang lalu Rahel tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ravindra seperti menggila mencarinya ke seluruh dunia. Tetapi sampai pada akhirnya Ravindra tiba-tiba tidak mencarinya lagi dan sangat fokus terhadap perusahaan keluarganya. Setelah mengalami bermacam-macam rintangan, akhirnya dia juga sampai di posisi Presiden Direktur Kitadara Finance Group. Dan kepulangan Rahel kali ini pasti adalah untuk mendapatkan Ravindra kembali. Kamu tidak boleh menyerah begitu saja. Raisa dengan cepat mengatakan semuanya keluar. Dia memberitahukan semua yang diketahuinya kepada Isabel. Mereka adalah cinta pertama satu sama lain. Pantas saja, kelihatannya sebelum dia berusaha, dirinya juga sudah kalah. Cinta pertama selalu merupakan bunga lotus putih di hati setiap pria. Dia dan Ravindra hanya kenal beberapa lama. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan bunga lotus itu? Kelihatannya dirinya memilih untuk menutup hatinya, dan keluar dari hubungan ini adalah keputusan yang sangat. Isabel dengan ringan mengelus perutnya. Energi bayi hari ini sepertinya tidak terlalu tinggi. Dia juga
dengan malas merelaksasikan pinggangnya. "Isabel, mengapa kamu tidak berbicara lagi?" Raisa melihat Isabel dan ingin mendapatkan sesuatu dari ekspresi wajah Isabel. Tetapi pandangan mata Isabel juga tetap begitu tenang. Isabel dengan ringan berkata, "Masih ada apa yang harus dikatakan. Kamu tahu, aku dan Ravindra hanyalah suami istri kontrak." Satu kalimat ini juga sudah menenangkan 100.000 kata. Raisa melihat Isabel yang mengecangkan genggaman tangannya, kemudian melonggarkan, kemudian mengencangkan, dan melonggarkannya lagi. Dia juga tahu sebenarnya hati Isabel tidak setenang ekspresi yang diperlihatkannya ini. "Isabel, mengapa kamu harus sesusah ini? Kamu adalah istri Ravindra. Kamu adalah nyonya yang sudah diakui oleh keluarga kita darah. Kamu juga mempunyai hak untuk menyuruh Rahel pergi dari sisi Ravindra. Mengapa kamu harus sebega ini dengan dirimu?" Setelah Isabel melihatnya, dia juga sakit hati. "Isabel," Raisa menghela sesekali. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Masalah percintaan memang paling menyakitkan. Tidak heran ketuanya sudah umur 28 masih saja tidak mau menikah. Pantas saja Noel sudah berumur 38 tahun baru memutuskan untuk menikah. "Baiklah, aku sudah selesai istirahat. Dengar-dengar Villa Noel ada banyak ruang relaksasi. Karena kita sudah kemari, maka jangan sia-siakan kesempatan untuk menggunakannya. Di rumahku, kecuali kamar yang normal dan ruang olahraga, juga tidak ada ruang relaksasi." Isabel dengan tersenyum berkata, "Ayo kita pergi merasakannya." Raisa melihat Isabel yang duluan memikirkan hal ini. Hatinya juga mulai tenang. Begini juga bagus, baik terhadap anaknya. Raisa mengganti baju dan berjalan bersama Isabel untuk ke ruang relaksasi. Setelah berjalan ke depan pintu satu ruangan, Isabel berhenti sesaat. "Ih, apa kegunaan ruang ini?" Raisa melihat ke sekitar. Seketika dia juga tertawa. Noel benar-benar sangat bisa menikmati hidup. Ini adalah ruang kartu. Ada yang manual dan ada yang otomatis. Ayo, kita ikut main. Isabel mengikuti Raisa masuk. Segera ada pelayan yang menyambut mereka. "Apa yang ingin kalian mainkan?" Pelayan yang bertanggung jawab untuk menyambut mereka juga dengan sopan berkata, "Ada banyak macam permainan, kartu, catur, dan masih ada yang elektronik.